Sebuah kisah perjalanan di SMK AB Surabaya. Masih kuingat dengan jelas. 2023, tahun dimana segalanya dimulai. Tahun dimana aku pertama kali menginjakkan kaki di gerbang SMK AB Surabaya. Dengan seragam baru yang masih kaku, tas yang terasa berat, dan hati yang campur aduk antara semangat dan gugup. Waktu itu, aku tidak tahu banyak. Tidak tahu teman siapa yang akan menemani hariku. Tidak tahu guru mana yang akan mengajariku. Tidak tahu apa yang akan terukir di sekolah ini. Yang aku tahu hanya satu. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Jadi ngapain di sini? Mana kamu sendirian lagi? Enggak, aku cuman lagi ingat-ingat aja kita habis ini mau lulus, padahal baru kemarin aja kenal. Hari-hari pertama di SMK AB Surabaya disambut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita diperkenalkan dengan segalanya, ruang kelas, laboratorium, guru-guru, kakak-kakak senior, dan tentu saja dengan peraturan-peraturan sekolah yang banyak sekali. Tapi disinilah semuanya bermula. Di sela-sela perkenalan itu, aku mulai menemukan mereka, orang-orang yang kemudian menjadi sahabat terbaikku. Dipertemukan secara tidak sengaja, duduk bersebelahan, berbisik saling bertanya, kamu dari SMP mana? Dan dari sanalah ikatan itu mulai terjalin. Kita masih canggung, masih saling asing, tapi entah mengapa, sekolah itu sudah terasa seperti rumah kedua sejak hari pertama. Belum lama jadi siswa baru, kita sudah dihadapkan pada salah satu momen paling berkesan, latihan dasar kepemimpinan siswa atau yang biasa kita sebut LDKS. Jujur, awalnya aku tidak siap. Bangun pagi-pagi buta, baris berbaris di bawah terik matahari, mendengar aba-aba yang keras, menyelesaikan tantangan demi tantangan yang terasa mustahil. Ada momen di mana aku bertanya pada diri sendiri, kok bisa aku sampai di sini? Tapi justru disitulah keajaiban terjadi. Di tengah lelah yang luar biasa itu, aku melihat teman-temanku tidak menyerah. Kami saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong ketika salah satu dari kami hampir menyerah. LDKS bukan hanya melatih fisik, ia menempa mental, mempererat persaudaraan, dan mengajarkan kami arti sesungguhnya dari kata tim. Pulang dari LDKS, kami bukan lagi orang asing atau orang yang tidak mengenal satu sama lain. Kami adalah saudara. Waktu terus berjalan. Dari siswa baru yang masih canggung, kami perlahan tumbuh menjadi siswa yang mulai menemukan jati diri masing-masing. Dan kemudian datanglah momen yang benar-benar kami tunggu-tunggu. Unjuk karya dalam kegiatan proyek pemuatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5. Ini bukan sekedar tugas sekolah biasa. Ini adalah panggung kami, tempat di mana setiap ide, setiap kreativitas, setiap kerja keras berbulan-bulan akhirnya dipersembahkan kepada dunia. Kami berdiskusi hingga larut, berlatih berkali-kali, saling mengkritik dan saling memperbaiki. Semua demi satu momen di atas panggung itu. Dan ketika hari itu tiba, rasanya luar biasa. Melihat hasil karya kami dipresentasikan, ditampilkan, diapresiasi, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya bangga pada hasilnya, tapi bangga pada prosesnya. Bangga bahwa kami mampu. Iya ya, apalagi waktu ujian. Tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Tanpa terasa kami sudah berada di penghujung perjalanan. Dan perjalanan menuju garis akhir itu ternyata tidak mudah. Ujian demi ujian silih berganti datang. Ujian praktek, ujian sekolah, ujian keahlian, kompetensi. Setiap satu terlewat, setiap satu meninggalkan cerita sendiri. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk belajar, hingga mata tak sanggup lagi terbuka. Ada momen panik di pagi hari ujian, saling berganti contekan, rangkuman di grup chat kelas, ada kalanya nilai tidak sesuai. Harapan dan hati terasa berat. Dan aku sangat bersyukur untuk semua momen itu.
Karena justru di titik terberat itulah aku tumbuh paling banyak. Sekarang saat aku menuliskan ini, aku hampir tidak percaya bahwa semuanya hampir usai. 3 tahun yang merasa seperti mimpi panjang yang indah. 3 tahun penuh tawa, air mata, perjuangan, kenangan, dan pertumbuhan. 3 tahun di mana aku datang sebagai anak yang tidak tahu apa-apa dan akan pergi sebagai seseorang yang aku harap jauh lebih siap untuk menghadapi ini. SMK Abi Surabaya, kamu bukan sekedar sekolah bagiku. Kamu adalah tempat di mana aku menemukan diriku sendiri. Tempat di mana aku belajar bukan hanya dari buku, tapi dari setiap momen, setiap orang, dan setiap pengalaman yang kamu hadirkan. Untuk Bapak dan Ibu Guru, terima kasih karena tidak pernah lelah membimbing kami. Terima kasih telah menjadi cahaya di setiap perjalanan kami. Maafkan kenakalan, kehilafan kami selama 3 tahun ini. Untuk sahabat-sahabatku, kalian adalah bagian terbaik di cerita ini. Dimanapun kita melangkah setelah ini, semoga persahabatan kita tidak akan pernah ikut lulus. Dia akan tetap tinggal abadi. Sebelum dilanjut nonton videonya, simak dulu persembahan puisi yang dibacakan oleh Kirana Dwi Maharani dari kelas 12 AKL 1 untuk Bapak dan Ibu Guru SMK Abi Surabaya. Bapak dan Ibu Guru, masih kuingat hari itu. Kami datang dengan langkah ragu, tak tahu apa yang menanti, tak tahu siapa yang akan peduli. Lalu kau hadir, Bapak dan Ibu Guru, dengan sabar yang tak pernah habis, dengan senyum yang selalu tulus. Mengajarkanku bukan hanya ilmu, tapi mengajarkanku menjadi manusia. Kau tidak pernah menyerah, meski aku sering membuatmu lelah. Kau tidak pernah berhenti percaya, bahkan saat aku sendiri tidak percaya pada daya. Maafkan aku, Bapak dan Ibu Guru, untuk setiap tugas yang terlambat, untuk setiap nasihat yang sempat singgah di telinga lalu menguap. Tapi percayalah, setiap kata yang kau tanamkan tumbuh diam-diam di hatiku dan akan terus tumbuh jauh setelah aku meninggalkan bangku ini. Terima kasih telah menjadi cahaya di hari ketika aku merasa gelap. Terima kasih telah menjadi penopang di saat kakiku hampir jatuh. Jasamu tidak akan pernah selesai kubalas. Namanya hanya bisa tersebut dalam doa setiap malam seumur hidupku. Untuk teman-temanku, hai kalian, iya kamu yang duduk di sebelahku, yang dulu meminjamkan pulpen saat aku lupa membawa, kamu yang tertawa paling keras, yang menangis tiap-tiap saat ujian terasa berat, yang berbagi bekal tanpa diminta, yang hadir tanpa perlu disuruh. Kita pernah bertengkar karena hal kecil, lalu berbaikan seolah tak terjadi apa-apa. Kita pernah berjalan bersama, melewati hari-hari yang selalu muda. Dan tanpa kita sadari, 3 tahun telah mengukir nama di bagian hatiku yang paling dalam. Sekarang kita berdiri di sini, di ujung jalan yang sama, sebentar lagi melangkah ke arah yang berbeda-beda. Mungkin kita tidak akan sesering itu dulu ketemu. Mungkin
kesibukan akan perlahan memisahkan waktu. Tapi satu hal yang tahu pasti, tidak ada jarak yang bisa menghapus nama-nama kalian di ingatanku. Tidak ada waktu yang cukup lama membuatku melupakan kalian. Untuk SMK di Surabaya, selamat tinggal koridor yang riuh, selamat tinggal kelas yang penuh ceria, selamat tinggal pagi-pagi yang terburuk, selamat tinggal sore yang tidak pulang. Aku pergi bukan karena ingin melupakanmu, tapi karena kau sendiri yang mengajarkanku untuk terbang. Dan kepak sayap ini adalah bukti bahwa aku pernah tinggal di sini. Terima kasih untuk segalanya, untuk tawa, untuk air mata, untuk ilmu, untuk kenangan, untuk rumah kedua yang bernama SMK di Surabaya, kelas 12, angkatan 2026. Kami pergi membawa nama kalian di hati.